bongkar korupsi Pertamina ada tangan berkuasa ikut bermain. Mantan Komisaris Utama Pertamina, Ahok, kembali membuat pernyataan mengejutkan terkait dugaan korupsi di tubuh Pertamina. Dalam pernyataannya, Ahok menyinggung adanya intervensi dari pihak-pihak berkuasa yang turut mengatur permainan di perusahaan energi milik negara tersebut. Menurut Ahok, ada indikasi kuat bahwa revisi RKAP yang disepakati dalam RUPS bisa menjadi celah bagi tindakan korupsi. Kalau penghematan yang dihitung oleh konsultan sebesar 46% tidak terjadi, berarti ada maling. Kalau diubah di RUPS, berarti ada intensi nyolong, tegas Ahok dalam pernyataannya. Lebih lanjut, Ahok mengungkap bahwa selama menjabat sebagai komisaris utama, ia kerap mengancam jajaran direksi yang terindikasi bermain dalam kebijakan yang merugikan negara. Mungkin ada yang menganggap saya macan ompong, tapi saya punya catatan. Kalau rezim ini benar-benar mau bersih dari korupsi di sektor migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya bisa bawa mereka ke penjara, ungkapnya. Salah satu isu utama yang disorot Ahok adalah pengkondisian agar ketergantungan impor bahan bakar tetap tinggi. Ia menyinggung bahwa ada pertemuan khusus yang diduga sengaja dilakukan untuk memastikan produksi minyak dalam negeri tidak optimal. Ini bukan sekadar kebijakan bisnis, ini ada tangan-tangan berkuasa yang ikut bermain. Kalau ini benar-benar dibongkar, kasusnya bisa melebar kemana-mana, kata Ahok dengan nada geram. Ia juga menyoroti kebakaran kilang yang terjadi selama ia menjabat sebagai komisaris utama. Menurutnya, ada indikasi bahwa kebakaran tersebut disengaja untuk menghilangkan jejak korupsi. Kilang terbakar, yang dibakar selalu tangki paling luar. Kenapa? Karena di situ tempat minyak ditransfer ke kapal. Kalau minyaknya dicuri, untuk menutupi jejak ya dibakar. Ini pola yang sama pernah terjadi di Nigeria, ujarnya. Ahok juga menyoroti peran BPK dalam mengaudit keuangan Pertamina. Menurutnya, jika audit dilakukan dengan benar, seharusnya dugaan pengkondisian impor dan permainan harga minyak bisa terungkap dengan mudah. Saya sudah sering minta agar pengadaan dilakukan secara transparan melalui LKPP, tapi selalu ada alasan untuk menghambat. Kalau sistem ini dijalankan, mafia migas bakal habis. Tapi yang terjadi, selalu ada yang ngeyel, selalu ada yang main, ujarnya. Ahok mengaku selama menjabat sebagai komisaris utama, ia sudah melakukan berbagai langkah efisiensi, termasuk digitalisasi procurement dan penghematan biaya yang berhasil meningkatkan keuntungan perusahaan hingga miliaran dolar. Namun, ia menyayangkan bahwa berbagai kebijakan penghematan tersebut justru mendapat perlawanan dari dalam. Saya sudah lakukan optimalisasi biaya, potong pengeluaran yang tidak perlu, dan buktinya keuntungan Pertamina bisa melonjak. Tapi kalau orang-orangnya masih sama, ya percuma. Ini bukan soal sistem, tapi soal mental dan kepentingan, pungkasnya.